Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kita semua mendapatkan kesulitan, entah itu kesulitan yang nyata maupun yang samar, entah itu kesulitan yang berat maupun yang ringan, semoga lekas ditemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai, kalau harinya saya mulai hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu ya. Katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 15, tanggal 16 sampai batas waktu tanggal 17 ya. Untuk temanya sendiri saya akan membuat sebuah tema ataupun mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan bacakan ya. Inilah sinyal dari semesta buat kalian. Sekali lagi untuk temanya, inilah sinyal buat kalian dari semesta. Tentunya kita lihat secara zodiak. Nah, perlu saya jelaskan sedikit, ketika saya mengatakan inilah sinyal dari semesta, ya berarti kan ada faktor ya, ada baik ataupun ada hal buruk kan, seperti itu. Nah, ketika nanti muncul sinyal baik, ya syukuri saja sobat ya. Syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika itu muncul, nantinya muncul sinyal yang buruk, ya jangan kecewa, jangan bersedih, jangan takuti, tapi apa? Tapi kita harus berusaha untuk mengubah, kan seperti itu ya. Mengubah sinyal yang buruk itu bagaimana caranya untuk menjadi suatu kebaikan ataupun suatu keberhasilan dalam hidup. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya. Mungkin ketika kalian masih bingung, ya silakan ditonton, disimak, jangan di-skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami ya sobat ya. Untuk poin terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan reading terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa sobat ya. Karena ini kan bersifat luas, saya nggak tahu nama kalian, kan seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya fokuskan ketika buat yang konsultasi, akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Karena alhamdulillah sampai selama ini yang konsultasi secara privat ataupun secara pribadi eh, banyak yang akurat sobat gitu loh jawabannya gitu ya. Next, lanjut sobat ya, setelah zodiak Aries ya, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Aries. Di sini ada zodiak Taurus, artinya zodiak Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya.
Ya, kita lihat untuk asmara Taurus 3 hari ke depan. Taurus, asmara kalian terutama muncul petunjuk judgment ya. Ada malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Dikonfirmasi sama kartu 10 tongkat sobat ya. Ada seorang mengangkat 10 tongkat ataupun 10 kayu. Ini beban berat ini. Oke ya. Untuk asmara Taurus ya. Ini kartu nampak kalian muncul petunjuk judgment. Artinya di sini bisa saja ini 3 hari ke depan akan ada suatu informasi ya ataupun kejutan ya. Bisa saja ini ada informasi baik ataupun kabar baik buat kalian di faktor asmara. Bisa saja ini ada informasi ataupun kabar yang kurang mengenakan, artinya kabar buruk yang akan kalian terima. Kenapa seperti itu? Jelas di sini ada residual energi. Dalam arti gini ya, mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat dihantam masalah, problem, dan itu sulit diselesaikan, saling memanas. Ya bisa saja di 3 hari ke depan akan ada suatu perubahan gitu loh, entah dari mana ya. Yang jelas di situ akan ada situasi yang mungkin dingin ataupun damai kembali sehingga kalian mendapatkan suatu kestabilan lagi. Mungkin secara kebahagiaan itu akan balik sama kalian, keharmonisan, rasa saling menyayangi, rasa saling pengertian itu akan balik sama kalian. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sisi lain, mungkin ketika kalian dulu ataupun kemarin dihantam masalah ataupun konflik ini belum terselesaikan, masih berjalan konflik ini sobat gitu. Jadi kalian masih belum bisa menemukan kestabilan. Bisa-bisa yang mungkin dulu ataupun kemarin ini kebalikannya, yang damai, baikan. 3 hari ke depan ada konflik. Nah, seperti itu. Kenapa saya mengatakan masih belum ada kestabilan di dalam asmara Taurus ini? Karena kartu konflik kalian mengatakan di sini ada 10 tongkat. Artinya apa? Artinya masih ada beban berat yang harus kalian pikirkan, yang harus kalian tanggung, baik secara pemikiran maupun secara hati di sini. Nah, gitu loh. Karena yang saya lihat di kartu ini ataupun yang saya rasakan energinya, ketika ada suatu masalah terselesaikan itu datang lagi. Selesai satu datang lagi, selesai satu datang lagi. Dan itu bisa beruntun. Makanya di sini kelihatannya kalian beban berat sekali ya, untuk menghadapi asmara kalian. Banyak masalah, banyak problem di sini. Cuman saya salut ya, di sini kelihatannya kalian mau menyelesaikan masalah di sini. Gitu loh. Meskipun beban berat ya, gitu loh. Ada yang dicapekkan secara pemikiran, ada yang mungkin terluka masalah hati, ya, kesedihan, kekecewaan. Tapi kalian di sini mau menyelesaikan. Cuman cara saya di sini ya selesaikan satu persatu gitu. Jangan langsung semuanya kalian rangkul, kalian selesaikan, ya beban berat nantinya. Gitu. Ya mungkin faktor apa dulu lah, kan kalian bisa mengerti sendiri. Gitu. Mungkin ini dulu yang harus saya selesaikan. Nanti lain hari ini dulu, nanti kan akan bisa terselesaikan. Karena ini bebannya bermacam-macam, sobat. Nah, ini ada 10 tongkat, artinya ya faktornya itu loh, yang membuat kalian kurang stabil itu faktornya macam-macam. Ada yang faktor mungkin pengkhianatan dalam asmara, masalah materi, masalah apapun itu di sini, masalah pekerjaan, pokoknya berujung di kurang stabil. Gitu. Kira-kira di situ ya. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Secara pekerjaan ataupun karir, Taurus. Ini kalian ada kartu utama muncul petunjuk 5 cup, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Dikonfirmasi sama kartu 2 of cup, ada sepasang kekasih membawa cup. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Taurus ya. Ini kelihatannya sahabat Taurus ini bisa dikatakan apa ya? Mungkin akan ada suatu kekecewaan ya, gitu loh. Khususnya di 3 hari ke depan. Jadi harap waspada sobat ya. Gitu loh. Harap bersabar juga. Karena saya menangkap, kenapa saya mengatakan masih ada konflik, kelihatannya di 3 hari ke depan timbul konflik, dan itu mengecewakan buat kalian. Karena saya menangkap gini loh, mungkin dulu ataupun kemarin rencana yang sedang kalian jalankan ya, itu sempat cocok buat kalian. Dalam arti ya secara pencapaian gitu loh, mungkin adanya beberapa target yang mudah kalian capai, impian harapan yang mudah kalian wujudkan, bahkan keberhasilan kesuksesan biarpun tidak terlalu naik, itu sempat kalian rasakan. Entah kenapa seiring berjalannya waktu tiba-tiba di sini kalian mengalami seakan-akan ada suatu ganjalan. Jadi rencana kalian dulu yang sempat berhasil, yang sempat kalian nikmati hasilnya itu seakan-akan berubah menjadi apa? Kesulitan-kesulitan, banyak hambatan, banyak problem untuk bisa mencapai target, apalagi keberhasilan kesuksesan. Akhirnya kalian merasa kecewa di sini, merasa bersedih. Ya. Seperti itu. Karena kalian berpikir kok tidak sebaik dulu.
Ada apa ini semua? Nah, kan seperti itu. Cuman di sini disarankan, ya boleh kita ketika dihantam masalah seburuk apapun, sesulit apapun, boleh kita bersedih. Itu sudah manusiawi, sudah wajar. Boleh kita berpikir ya, merenung, kecewa, itu manusiawi. Cuma di sini apa ya? Yang menjadi tolak ukur bukan itu semua, tapi kalian harus tetap cepat bangkit, sobat. Gitu loh. Kalau kalian menuruti rasa kecewa berkelanjutan, rasa bersedih tanpa bergerak cepat berusaha, ya kalian akan tetap kesulitan sih. Makanya di sini masih ada dua kap. Artinya kalian harus disuruh cepat bangkit, ya jangan berlarut-larut atau berlama-lama untuk bersedih, untuk kecewa. Segera bangkit, rubah itu semua yang mungkin kurang baik harus kalian perbaiki. Yang belum selesai ya harus kalian selesaikan. Karena di sini masih ada kesempatan sekali lagi untuk kalian bisa mencapai target lagi, untuk bisa mewujudkan rencana yang seperti dulu lagi. Masih ada kesempatan kok di sini. Jadi jangan kecewa. Untuk harus jangan bersedih terlalu lama. Kenapa saya mengatakan nanti kalian akan bangkit ketika ada usaha? Karena kartu kartu kalian bagus, di sini ada two of cup. Nah, ini bisa kalian capai dalam arti kembali stabil. Ketika kalian semangatnya itu tidak terlalu berlama-lama, sobat. Dalam bersedih itu loh. Cepat segera semangat bangkit ya. Ambil tindakan apa yang kurang baik diperbaiki, apa yang belum selesai diselesaikan. Di sini akan bagus kok di sini. Kira-kira seperti itu, karena di sini kartu kartu menggambarkan nanti kalian ketika ada semangat lagi, tidak menutup kemungkinan kalian akan mendapatkan titik balik kembali. Ya mungkin apa ya, kesenangan lagi, kejayaan lagi di dalam pekerjaan kalian, di dalam karir kalian. Di situ letaknya. Oke, lanjut dulu di faktor keuangan. Ini sahabat Taurus, kartu utama kalian muncul petunjuk 7 tumbuhan koin. Ada seorang sedang memandang 7 tumbuhan koin. Dikonfirmasi sama kartu desan. Nah, ini ada anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Taurus ya. Bisa dikatakan apa ya? Ya tidak terlalu sering sih. Ya lebih tepatnya terkadang ya. Kalian itu adanya suatu pemikiran, adanya suatu renungan di sini sobat. Kapan waktunya keuangan saya, finansial saya ataupun ekonomi saya bisa kembali pulih, bisa tidak serba kekurangan, bisa tidak semakin terpuruk, ada suatu pertambahan-pertambahan. Itu yang sedang kalian pikirkan, yang terkadang kalian pikirkan, yang terkadang kalian renungkan di sini. Ingat ya, bukan saya tidak mengatakan kalian tidak ada rezeki sama sekali, ada. Cuman di sini kelihatannya rezeki yang masuk ataupun keuangan yang masuk itu kelihatannya lebih kecil daripada pengeluaran kalian, daripada apa ya, pemasukan kalian. Jadi pengeluaran ini lebih besar daripada pemasukan, makanya kalian merenung seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalian berpikir, kapan ini waktunya saya bisa stabil? Ya saran saya di sini apapun itu sobat ya, gitu loh. Ketika kalian terdesak ya, ataupun masih dalam tanda kutip mungkin masih banyak problem ataupun masih diuji, ini kelihatannya hampir sama energi di masalah pekerjaan. Kalian harus tetap semangat di sini, gitu loh. Anggap saja ketika mungkin kalian sudah berjuang ya untuk mendapatkan sebuah rezeki ataupun mengais sebuah rezeki, kalian sudah berjuang tapi belum bisa maksimal. Anggap saja itu kalian menanam dulu, gitu. Karena ini kan melambangkan 7 tumbuhan, sahabat. Nah, kalian tinggal menunggu kapan waktunya manen, kapan waktunya berbuah, baru kalian ambil buahnya, kalian nikmati hasilnya. Sama, mungkin ketika kalian berjuang terus ya, tetap semangat, ya tetap waspada, ada suatu pengontrolan, ya tidak menutup kemungkinan kalian akan bagus di sini. Gitu loh. Ya bisa saja ini mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat kesulitan, bisa saja di 3 hari ke depan sudah waktunya kalian menuai rezekinya. Gitu loh. Ada suatu pemasukan-pemasukan, kelancaran-kelancaran. Kan syukur-syukur seperti itu. Karena apa saya berani mengatakan seperti itu? Karena kartu confirm kalian didukung sama kartu desan. Artinya apa? Akan ada suatu perubahan buat kalian untuk sahabat Taurus gitu loh. Akan ada perubahan yang baik gitu loh. Yang buruk menjadi baik, yang kurang stabil akan menjadi stabil. Asalkan satu, tetap semangat kuncinya di situ. Nah, di situ ya. Karena jelas desain menggambarkan akan ada suatu perubahan yang akan kalian terima, ya bisa saja ini ada unsur sinyal bagus, ada kerezekian lagi yang mengalir, yang masuk. Nah, gitu loh, entah besar entah kecil ya. Ya syukuri saja. Gitu ya, sobatnya. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya di sini.
Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, apakah sahabat Taurus ya ini akan mendapatkan sinyal baik dari semesta? Ini 50-50 ya, gitu loh. Karena kalian tertembak di sini, harap berhati-hati ya untuk Taurus ya. Ini saya menemukan ya di langkah awal masalah asmara kalian sudah tertembak di sini. Ada pihak ketiga yang membuat itu apa ya? Adanya suatu residual energi akhirnya. Bisa saja ini akan ada sebuah kejutan baik, bisa saja akan ada kejutan buruk seperti yang saya jelaskan. Jadi tinggal kalian sendiri yang merasakan ketika itu ada suatu sinyal yang buruk nantinya 3 hari ke depan. Ya kita harus cepat merubah sobat. Ada suatu penetralan di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk masalah pekerjaan ya. Di sini hampir sama ya, tidak menutup kemungkinan ini zodiak Taurus ketika ingin bangkit gitu loh. Ketika ingin semangat lagi. Di sini akan bagus ya. Akan ada suatu pencapaian ini nantinya. Makanya ini mau nggak mau saya mendapatkan petunjuk ya setelah saya deteksi secara penerawangan ini 50-50. Jadi buat kalian yang mungkin ingin merasakan kesuksesan ya, pencapaian target ya kalian harus berjuang di sini. Jangan berlarut-larut untuk meratapi kegagalan di masa lalu ataupun masa yang kemarin. Segera bangkit. Sini tidak menutup kemungkinan. Gambaran kalian bagus. 50-50. Ada juga yang akan diuntungkan, ada juga yang masih tetap ya kondisinya masih stagnan, bahkan banyak masalah, bahkan banyak penurunan. Seperti itu ya. Untuk masalah keuangan ya, ini kelihatannya setelah saya deteksi secara penerawangan, di sini sinyal yang akan kalian dapatkan dari semesta bisa dikatakan akan ada hal bagus ya untuk Taurus ya. Misalkan tetap usaha di sini. Jemput rezeki, jangan pernah menyerah apapun itu ya. Sikapi sebuah situasi dan kondisi untuk bisa menghasilkan sebuah rezeki atau keuangan. Saya rasa kalian bisa kok di sini. Gunakan informasi-informasi, begitu ada peluang, jalankan. Insya Allah di sini akan ada keuangan yang masuk yang menghantam kalian. Tidak menutup kemungkinan, karena sinyalnya seperti itu. Jadi secara terawangan atau prediksi ketika semesta memberikan suatu rezeki kan ada suatu proses. Nah, proses kalian seperti itu. Kalian harus bisa menangkap situasi dan kondisi, manfaatkan dengan baik. Ketika ada peluang, jalankan, ambil. Kira-kira di situ. Jadi masih apa ya? Masih terbilang stabil lah, katakanlah stabil untuk Taurus ini. Insya Allah 3 hari ke depan stabil asalkan tak mau berjuang, bahkan ada suatu rezeki yang menghantam kalian di sini. Nah, seperti itu. Jadi tidak terlalu buru-buru amat sih. Tidak, saya menangkapnya tidak seperti itu. Masih ada rezeki kok buat kalian. Kira-kira di situ ya untuk sahabat Taurus ya. Yang penting kita untuk saat ini ketika mengalami kesulitan, mengalami kurang maksimal ya dalam hal pemasukan, ya kita kontrol. Jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Ya kita dahulukan kebutuhan, jangan keinginan. Ketika kalian sudah merasa stuck ya, kalian mendahulukan keinginan, makin hancur nanti, makin penurunan. Begitu loh. Karena ketika kita menuruti keinginan nggak ada habisnya. Kalau kita sebagai mengeluarkan uang sebagai kebutuhan, itu kan bagus. Ketika sudah tertutup, ya minimal ada sebuah pengereman lah, ada pengontrolan gitu loh, sobat. Ya. Oke ya, mungkin itu dulu ya untuk sahabat Taurus. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Sekali lagi, zodiak Taurus harus di netral ya, karena kalian tertembak di faktor apa asmara, dan ada juga yang tertembak di faktor pekerjaan. Ketika itu kalian biarkan, ini akan merambat, berangsur-angsur ini akan merambat ke yang lainnya, dan semakin lama semakin mengakar. Makanya ketika kalian ada suatu apa ya, mungkin bisa lah tata caranya atau doanya, ya tidak masalah, dinetralkan sendiri agar aura terbuka. Jika kalian mungkin kesulitan, ya tidak ada salahnya juga cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian kembali terbuka lagi dan baik ke langkah selanjutnya. Kan seperti itu sobatnya. Nah, sekali lagi ya untuk sahabat Taurus, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik, jangan takuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana sobat, karena ini kan bersifat luas, saya nggak tahu nama kalian.
Nah, segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah dan itu di luar logika, kalian sendiri sudah menyadari kalau ini di luar logika banyak ganjil. Ya jangan biarkan, jangan abaikan. Ketika kalian biarkan, kalian abaikan, imbasnya apa? Akan berpengaruh. Kalian akan semakin habis-habisan, ya, semakin terperosok, semakin ancur-ancuran. Kan sudah banyak yang seperti itu. Sudah merasakan tapi diabaikan, tidak segera ditanggulangi. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana menanggulangi? Karena ini kan masalah di luar logika. Ya mungkin bagi yang kurang memahami ya mudah untuk menanggulangi itu semua. Satu, kuatkan doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Langkah dua, lakukan tahap ikhtiar, siapa tahu apa ya, mencari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerjakan itu akan lancar masuk. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Minimal kita ada perjuangan, ada ikhtiar. Agar apa? Agar nasib bisa berubah baik. Ketika itu sudah kita lakukan, kunci terakhir adalah kita yakin gitu loh, bahwa nasib akan berubah karena kita sendiri mau mengubahnya sobat, dengan cara ikhtiar tadi dan berjuang. Kan seperti itu ya. Oke, sekali lagi untuk sahabat Taurus, eh, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Taurus harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.